Ansor lahir dari api perjuangan. Kalau hari ini kita berdiri gagah memakai seragam Ansor, pernahkah kita bertanya, dari darah, doa, dan air mata siapa organisasi ini lahir? Ansor bukan lahir dari kenyamanan. Ansor lahir dari kegelisahan. Ansor bukan sekadar organisasi. Ansor adalah jawaban atas tantangan zaman tahun 1920-an. Bangsa ini masih dijajah, umat Islam terpecah, pemuda kehilangan arah, dan arus modernisasi datang tanpa kendali. Di tengah kegelisahan itu, para ulama besar Nahdlatul Ulama berpikir jauh ke depan. Mereka sadar, perjuangan tidak cukup hanya dengan ilmu para kiai. Harus ada barisan pemuda, harus ada generasi penerus. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama, lahirlah gagasan untuk membentuk wadah kepemudaan. Awalnya bernama Ansor, Nahdlatul Ulama ANO, dan pada 24 April tahun 1934 di Banyuwangi, secara resmi berdirilah Gerakan Pemuda Ansor. Kata Ansor diambil dari kaum Ansyar di Madinah, mereka yang menolong perjuangan Nabi dengan sepenuh jiwa dan raga. Artinya, jelas, sejak lahir, Ansor adalah tentang pengorbanan, tentang keberanian, tentang kesetiaan. Di balik berdirinya Ansor, ada nama besar Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau memahami satu hal penting, kalau pemuda tidak disiapkan hari ini, maka masa depan akan diambil orang lain. Pemuda Ansor saat itu bukan hanya belajar agama, mereka dilatih disiplin, dilatih kepemimpinan, disiapkan untuk menghadapi ancaman penjajah dan ideologi yang ingin merusak akidah bangsa. Kemudian, lahirlah pasukan khusus yang kita kenal sebagai Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Banser bukan sekadar barisan berseragam. Banser adalah simbol kesiapsiagaan, siap menjaga ulama, siap menjaga NKRI, siap menjaga keutuhan umat. Ketika resolusi jihad dicetuskan Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 1945, pemuda Ansor dan Banser berada di barisan depan. Mereka tidak bertanya, apa yang saya dapat? Mereka bertanya, apa yang bisa saya korbankan? Dari Surabaya hingga pelosok desa, Ansor ikut menjaga kemerdekaan bangsa ini. Semangat itu tidak pernah padam. Dari generasi ke generasi, Ansor terus menjadi penjaga tradisi, penjaga ulama, dan penjaga Indonesia. Hari ini, mungkin kita tidak lagi memegang bambu runcing, tapi tantangan kita lebih halus, lebih berbahaya. Radikalisme, perpecahan, hoaks, kemalasan, itulah penjajah zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah kita masih punya api yang sama seperti pendiri Ansor? Menjadi Ansor bukan tentang gagahnya seragam, bukan tentang rami-rami di panggung acara, tapi tentang kesetiaan dalam diam, tentang hadir saat dibutuhkan, tentang berdiri ketika yang lain memilih lari. Ingat, Ansor lahir bukan untuk menjadi penonton sejarah. Ansor lahir untuk menulis sejarah. Kalau para pendiri dulu berani melawan penjajah, maka kita hari ini harus berani melawan kemalasan, perpecahan, dan kebodohan. Karena Ansor bukan sekadar nama. Ansor adalah janji. Janji untuk setia kepada ulama, setia kepada agama, setia kepada bangsa. Ansor, satu barisan, satu komando.